Shalom jemaat Tuhan, selamat bergabung di dalam ibadah Tengah Minggu. Mari kita boleh bersama-sama beribadah pada hari ini, saat ini, di tengah-tengah kesibukan saudara, apapun aktivitas saudara hari ini. Mari kita luangkan waktu 1 jam di muka ini untuk kita bersama, untuk memuji dan memuliakan Tuhan, terlebih kita mau menerima berkat Tuhan melalui firman Tuhan. Haleluya, di tengah-tengah aktivitas saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Sebelum itu, sebelum kita menyembah Tuhan, sebelum kita beribadah, mari saya akan pimpin dalam doa untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih kemurahan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini, sampai saat ini Tuhan. Kami ada, kami bernafas, kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan, karena kemurahan-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu Tuhan, karena perlindungan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segenap jawaban doa yang Tuhan berikan. Tuhan nyatakan untuk kekuatan kesehatan, pemulihan sakit penyakit dalam setiap jemaat-Mu Tuhan. Untuk segala perkara yang sudah Engkau menangkan dalam kehidupan kami Tuhan, untuk hubungan-hubungan yang sudah diperbaiki Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan segala ucapan syukur dari hati kami. Melalui roh kami Tuhan, kami ingin menyembah Engkau saat ini Tuhan. Satukan kami dimanapun tempat jemaat Tuhan berada, apapun aktivitasnya pada hari ini, apapun suasana hati dan pikiran pada saat ini Tuhan. Biar Roh Kudus menjamah kami Tuhan, agar kami boleh menyembah Allah Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Bila segala hormat, pujian, semuanya mendatangkan dupa yang harum di hadirat tahta Allah yang Maha Kudus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Saudara, mari kita menyembah Tuhan di dalam kekudusannya. Shalom jemaat Tuhan dimanapun saya berada. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Tengah Minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan satu pujian, Oleh Darah Anak Domba. Haleluya. Kuasanya yang diurapinya, karena tak
Yesus. Terima kasih Bapa, Kau yang telah merelakan anak-Mu bagi kami Yesus, sehingga kami boleh berkata kalau kami kuat di dalam Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata ku kaya, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan anaknya Yesus. Kini yang lemah berkata ku kuat, dan yang miskin berkata
Shalom jemaat Tuhan, saya percaya kita diberkati dengan pujian, penyembahan. Ketika kita membuka hati, saya percaya urapan hadirat Tuhan ada dalam kehidupan kita semuanya. Dan shalomnya, damainya, sukacitanya akan menaungi kehidupan kita, menguatkan kita kembali. Haleluya. Sudah siap dengan firman Tuhan? Hari ini saya ingin berbicara sesuatu yang kita alami pada hari-hari ini. Nah, saudara sekalian, dalam kehidupan kita, berapa banyak kita suka surprise, saudara. Kita suka menerima hadiah secara tiba-tiba, sesuatu yang diberikan kepada kita secara surprise, ya, yang tidak kita pikirkan sebelumnya, yang tidak kita harapkan sebelumnya. Biasanya kita mengharapkan sesuatu yang happy, yang heboh, ya, yang memenuhi keinginan kita. Tetapi kenyataan hidup kita kadang-kadang kebalikan, saudara. Judul firman Tuhan hari ini, jangan pernah terkejut dengan masa sulit. Jangan pernah kita terkejut, saudara, kaget dengan keadaan kita, hidup kita mengalami kesulitan, mengalami masalah dan kesengsaraan. Karena kita adalah umat Tuhan. Saudara sekalian, kalau kita mau jujur ya, dalam kehidupan kita, ketika sudah menginjak dewasa, sudah berpengalaman dalam kehidupan kita, kebanyakan kita kalau kita melihat kembali hidup kita sering hanya membicarakan penderitaan, saudara. Masalah-masalah hidup kita, ya. Mungkin ketika kita melihat 3 tahun terakhir ini, atau 2,5 tahun terakhir ini, ketika masa COVID melanda seluruh dunia, yang kita lihat hanya penderitaan, yang kita lihat hanya kesusahan, ya, hambatan-hambatan. Demikian dalam kehidupan manusia, kecenderungannya. Ketika kita melihat kehidupan kita, ya, yang kita bicarakan, ya, hanya tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, sepertinya semua orang, ya, melalui sekolah kekerasan kehidupan. Ya, kita berbicara tentang itu. Dan kita jarang sekali, ya, kebanyakan kita berbicara tentang penderitaan, dan kita jarang berbicara tentang bagaimana Tuhan memberikan kesehatan bagi kita. Ya, kita jarang berbicara itu. Sedikit, saudara. Kita jarang berbicara bagaimana pertolongan Tuhan. Sedikit, saudara. Mungkin sebentar dan berlalu. Ya, kita jarang berbicara bagaimana penyertaan Tuhan. Hari lepas hari. Mungkin ada masanya kita merasakan penyertaan Tuhan. Dan kita berikan kesaksian hanya sekali, 2 kali dan berlalu. Dan kebanyakan yang kita bicarakan, yang kita perbincangkan, bahkan cenderung komplain adalah penderitaan, sengsara, dan masalah-masalah dalam kehidupan jangka pendek, jangka panjang, dan sebagainya, saudara. Saudara, sekali lagi, jangan pernah terkejut dengan masa sulit dalam kehidupan kita. Pandemi masih berlangsung, kesulitan masih kita hadapi, tantangan dan gelombang kehidupan masih kita hadapi hari-hari ini. Seperti hanya bangsa Israel, ketika bahkan Tuhan beserta mereka, mereka tidak bisa move on dalam kehidupan mental mereka, kehidupan spiritual mereka. Mereka hanya melihat penderitaan, dan kemudian menghasilkan komplain, dan menghasilkan gerutu demi gerutu. Sekali lagi saya ingin katakan, untuk kita ingat judul firman Tuhan ini, jangan pernah terkejut dengan masa sulit. Karena masa sulit akan datang. Masa sulit akan kita hadapi. Sebagai orang percaya pun, masa sulit kita hadapi. Hari ini bacaan kita dari 1 Petrus pasal keempat. Rasul Petrus di dalam suratnya 1 Petrus ini mengingatkan jemaat Tuhan bahwa ada masa sulit. Dan harus kita lalui masa sulit. Masa sulit bagi orang percaya tidak terkecuali, saudara. Penganiayaan bahkan, penghinaan, kesusahan, bahkan kematian pada gereja mula-mula mereka hadapi. Jemaat Tuhan bahkan melihat ada saudara-saudara seiman mereka yang dibunuh karena iman mereka, yang dianiaya karena iman mereka kepada Kristus. Rasul Petrus mengingatkan kita, hari ini, jangan pernah kaget akan masa sulit. Bacaan kita hari ini diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat 19. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai cobaan. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu.
Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat melalui penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ayat 17 mengatakan, karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang-orang fasik dan orang-orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Haleluya, saudara sekalian. Rasul Petrus mengingatkan saudara dan saya pada hari ini, jangan heran ketika kita mengalami kesusahan hidup. Jangan pernah kita terkejut, lah saya orang Kristen kenapa mengalami kesusahan? Saudara, kita akan lihat beberapa hal di sini. Bagaimana Rasul Petrus mengajarkan kita ada 4 hal di sini. Pertama, kita belajar masa sulit membangun karakter kita. Sekali lagi, masa sulit dalam kehidupan kita, tujuan Tuhan akan membangun karakter kita. Saudara, inilah pesan daripada Rasul Petrus. Bagaimana kita menanggapi dalam keadaan sulit. Firman Tuhan tadi yang kita baca tidak mengatakan bahwa orang Kristen bebas daripada kesulitan kita menghadapi, tetapi menghadapi, meresponi dengan sikap yang benar. Tadi ayat 12 mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Saudara, tidak ada yang luar biasa. Setiap firman Tuhan ini menegaskan bahwa setiap orang percaya akan mengalami kesusahan, ujian. Jangan kaget, jangan heran, saudara. Nah, sekarang bagaimana kita menanggapinya? Saudara, tadi Petrus mengatakan, saudara-saudara yang kekasih. Ini adalah pernyataan inti. Dia ingin mengembalikan identitas saudara, bahwa saudara dikasih oleh Tuhan. Apapun kesulitan, ujian yang kita hadapi, saudara adalah kekasih ilahi. Allah mengasihi saudara. Saudara, dimulai dari sana kita bisa meresponi, akan membentuk karakter kita hari lepas hari, kesusahan demi kesusahan, untuk akhirnya kita memiliki kedewasaan rohani yang luar biasa. Akhirnya kita bisa memiliki karakter seperti Kristus, karena kita bisa berkata, karena Tuhan mengasihi aku bisa berkata, Tuhan, terjadilah seturut kehendak-Mu, seperti apa yang Kau kehendaki, yang ada di surga terjadi dalam kehidupanku. Bukankah itu yang dikatakan oleh Yesus ketika dia menghadapi penderitaan bahkan salibnya? Dia mengatakan seperti itu. Ketika kita sampai di sana, berarti karakter kita sehari lepas hari akan semakin seperti Kristus. Tuhan tidak hanya ingin memberkati saudara, yang pasti dia akan memberkati karena dia mengasihi saudara. Saudara kekasih jiwanya. Amin. Dalam menghadapi masalah, jangan heran, tanggapi, responi dengan benar, dengan sikap hati yang benar, dan akan membentuk karakter dan kedewasaan rohani kita. Ada seorang hamba Tuhan namanya Chuck Swindoll berkata, kedewasaan dalam kehidupan Kristen diukur dengan kemampuan kita untuk bertahan menghadapi ujian yang datang kepada kita tanpa harus mengguncang fondasi iman kita atau menjatuhkan kita ke dalam kejatuhan emosional. Haleluya, saudara. Jadi jangan heran kalau masa sulit itu datang, tantangan itu datang. Amin. Saudara dan saya, kita harus berkata siap. Karena Tuhan beserta aku. Karena saya tidak pernah akan lari
jauh daripada kehendak surgawi. Amin. Itu akan membentuk karakter saudara hari lepas hari. Sudah saya ingat dengan satu cerita. Ada seorang anak muda, saudara. Dia datang kepada seorang mentornya yang lebih tua, yang punya pengalaman hidup. Dia katakan, "Bapak, boleh nggak berdoa bersama saya? Ya, agar Tuhan memberikan kesabaran untuk saya untuk menghadapi masa-masa sulit." Nah, mari kita berdoa. Bapak itu mengatakan, mari kita berlutut dan berdoa. Dia berdoa. Bapa di surga, hari ini biarlah Tuhan memberikan masalah kepada anak muda ini di pagi hari, kesulitan di masa siangnya, dan juga pergumulan di masa malamnya. Anak muda itu mengatakan, "Bapak, saya minta kesabaran bukan kesulitan. Saya minta tambah kesabaran bukan tambah kesulitan-kesulitan." Bapak itu mengatakan, "Anakku, ketika kesulitan datang, disitulah kesabaranmu akan diuji. Ketika engkau menginginkan kesabaran, engkau harus melalui ujian, sehingga kesabaran itu akan teruji." Betul dalam kehidupan kita, saudara, bahwa ketika kita menghadapi kesulitan, kesabaran kita diuji. Disitulah karakter kita ingin diuji oleh Tuhan. Bukankah kita belajar hari ini? Masa sulit membawa kita mengalami perubahan karakter kita. Saudara, saya ingin membawa saudara di dalam kitab Roma pasal ke-5 mengatakan di ayat ketiga, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita." Haleluya, saudara sekalian. Di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Amin. Mungkin saat ini banyak dari kita tidak sabar, kita suka komplain, ya, suka marah. Mungkin di bidang itu karakter kita ingin diuji oleh Tuhan, ingin dibentuk oleh Tuhan, maka kita mengalami masa-masa sulit. Jadi jangan kaget ketika masa sulit datang. Mungkin karakter saudara sedang dibentuk oleh Tuhan, sehingga saudara semakin serupa dengan Kristus. Seorang hamba Tuhan, John A. Whitner mengatakan, dia menulis, "Hanya orang-orang percaya yang telah menghadapi penderitaanlah yang mampu membangun ketegaran dan pada akhirnya juga membangun karakternya." Haleluya, saudara sekalian, masa sulit membangun karakter kita. Rasul Paulus menulis di Roma pasal ke-5 ini bukan sembarangan berkata. Dia mengatakan berdasarkan pengalamannya. Dia dicambuk, dihina, mau dibatu, mau dibunuh, bahkan dipenjara. Dia harus lari. Dia mengalami semua kesulitan yang mungkin tidak kita alami pada hari-hari ini. Jangan menjadi orang Kristen yang cengeng. Mari kita lihat bahwa Tuhan sedang berperkara dengan kita. Tuhan ingin membentuk karakter kita. Pelajaran pertama, masa sulit membangun karakter kita. Pelajaran yang kedua adalah masa sulit membawa kita dekat dengan Tuhan. Haleluya, saudara sekalian. 1 Petrus 4 ayat 13 sampai 14 mengatakan, "Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu." Saudara sekalian, kita harus tahu bahwa masa sulit ini akan dan pasti surely membawa kita dekat kepada Kristus, kepada Tuhan kita. Tetapi itu tergantung daripada bagaimana kita melihatnya. Saudara melihat secara terpisah atau saudara melihat di dalam bagian. Kata tadi mengatakan bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Kata bagian ini dalam bahasa Yunaninya adalah koinonia. Artinya persekutuan. Saudara, biasanya kita berbicara tentang persekutuan, ya, selalu hal-hal yang happy, bahagia, sukacita, persekutuan
doa, persekutuan sesama umat Tuhan, ya, ada partinya, ada makan-makannya, tetapi di sini persekutuannya dengan Kristus. Kita juga bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Kita masuk dalam bagian daripada penderitaan Kristus. Kenapa, saudara? Masa sulit membawa kita dekat kepada Kristus. Ketika saudara mengalami kesulitan, saudara memikirkan, oh Tuhanku sendiri, Yesusku sendiri mengalami kesulitan, mengalami masa-masa penderitaan, mengalami masa-masa penganiayaan. Disitulah saudara akan semakin dekat dengan Kristus, membawa saudara dekat dengan Tuhan. Ayat tadi menjelaskan kepada kita menjadi bagian daripada Kristus. Penderitaannya, kita mengalami pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus menguatkan kita dan kita akan bersuka cita. Sesuatu yang bagi saya sedikit bertolak belakang. Ketika kita menjadi bagian daripada penderitaan Kristus, dikatakan kita akan bersuka cita karena itu. Kenapa, saudara? Bukan penderitaannya yang mendatangkan sukacita, tetapi kedekatan saudara dengan Tuhan yang akan mendatangkan sukacita. Haleluya! Itu akan merupakan sukacita dan damai sejahtera, kegembiraan yang luar biasa yang tidak bisa saudara dapatkan dari apapun karena kedekatan saudara dengan Tuhan. Masa sulit adalah tanda bahwa Anda, saudara, melakukan apa yang Tuhan ingin saudara lakukan. Amin. Berarti saudara di track, di jalannya Tuhan. Saudara, di sini Petrus ingin kita memahami bahwa tidak ada yang membuat kita lebih dekat dengan Kristus daripada ketika kita mengalami masa-masa sulit. Sering kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa ketika kita menderita, ya. Biasanya kita datang kepada Tuhan bercucuran air mata, ya. Kita jadi rajin ke gereja. Nah, itu salah satu contoh. Sebenarnya lebih daripada itu, saudara. Lebih dalam daripada itu, ketika kita menderita, kita mengambil bagian daripada penderitaan Kristus. Kita sepertinya menyatu. Firman Tuhan mengatakan di dalam Kristus oleh Roh Kudus. Sehingga penderitaan itu dibalik hasilnya adalah sukacita dan kegembiraan. Dikatakan berbahagialah kamu jika kamu dinista dalam nama Kristus. Haleluya, saudara sekalian. Saudara mungkin ingat cerita tentang jejak kaki di pasir. Ya, ketika orang itu melihat jejak kaki ada dua pasang berjalan, dia tahu dia berjalan bersama Tuhan. Ya, tetapi perjalanan semakin jauh, lama-lama dia hanya melihat satu pasang jejak kaki di pasir. Dan dia bertanya, Tuhan, kemana engkau ketika aku berjalan sendiri? Kemana engkau ketika aku mengalami masa-masa sulit? Di manakah engkau, Tuhan? Engkau tidak berjalan bersama aku ketika aku mengalami segala masa sulit penderitaanku. Dan Tuhan menjawab kepadanya, anakku, jejak kaki yang sepasang itu adalah jejak kakiku. Ketika kamu mengalami kesendirian, ketika engkau mengalami masalah, aku berjalan dan tetap menggendong engkau. Saudara sekalian, ketika kita mengalami penderitaan, ketika tahu firman Tuhan ini menjadi bagian dalam penderitaan Kristus, apapun yang kita alami, saudara, kita tidak menjadi kaget dalam masa sulit kita. Karena kita tahu masa sulit membawa kita dekat kepada Tuhan. Saudara, Tuhan bermaksud agar masa-masa sulit kita memindahkan kita, rohani kita, pikiran kita, seluruh keberadaan kita ke tempat di mana Yesus berada. Masa sulit membangun karakter kita, masa sulit membawa kita dekat dengan Tuhan. Pelajaran ketiga adalah masa sulit mengarah pada introspeksi diri. Rasul Petrus ingin mengatakan kepada kita, jangan kaget dengan masa sulit. Tetapi mawas diri, lihat, bercermin apa yang terjadi, apa penyebabnya ketika saudara kita semua mengalami masa sulit dalam kehidupan kita. Haleluya, di dalam ayat ke-15 mengatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Kita menderita di dalam Kristus, menjadi bagian dalam Kristus, itu adalah bagian kehidupan kita sebagai umat Tuhan.
Tetapi Rasul Petrus mengatakan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, pencuri, penjahat, dan pengacau. Artinya apa? Itu salahnya kita. Itu karena kebebalan kita, pilihan kita yang salah, sehingga kita mengalami penderitaan. Saudara sekalian, penderitaan itu secara moral kita akan diadili oleh dunia. Orang lain akan menilai kita jahat, orang lain akan menilai kita tidak benar. Pasti kita akan dihukum, pasti kita akan menderita hinaan dan sebagainya. Itu karena kesalahan kita. Di sini Rasul Petrus mengatakan, jangan. Artinya apa, saudara? Kita harus mengintrospeksi diri kita. Kita harus bercermin, merefleksi kehidupan kita saat ini. Mungkin saat ini ketika kita mengalami, misalnya saudara, kesehatan yang menurun. Ya, mungkin kita harus tahu, mungkin kita sering makan yang tidak benar, makan yang kurang sehat, yang menyebabkan kita mengalami masa-masa susah, kesehatan yang menurun, mungkin ada sakit penyakit. Ya, mungkin saudara kita kurang tidur karena sibuk dengan Facebook dan YouTube dan sebagainya, sehingga kita menjadi vertigo, ya. Itu kesalahan kita, penderitaan yang karena kesalahan kita. Tadi ada 4 kategori, dikatakan pembunuh, pencuri, dan penjahat, dan pengacau. Saudara, pengacau itu orang-orang yang suka ngurusin orang, saudara, yang bukan urusannya, ya, yang mendatangkan kekacauan dan kemudian menjadi efek kepada dirinya sendiri. Kita harus hati-hati, saudara. Jangan saudara mengatakan, oh saya punya keinginan baik, niat baik, tetapi kok ujung-ujungnya saya yang kena. Hati-hati, saudara. Mari kita introspeksi diri kita. Lihat, apakah kita melampaui batas, apakah kita memang tidak punya motivasi yang baik, sehingga kita sendiri, orang dunia mengatakan, kena batunya. Ya, kita menderita karena kesalahan kita. Rasul Petrus mengatakan, janganlah kita menderita karena kesalahan kita. Amin. Kemudian ayat 16 mengatakan, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Kalau kita menderita karena iman kita, jangan malu, saudara. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara, di sini Rasul Petrus ingin agar kita melihat 2 hal ini, saudara. Saudara menderita karena Kristus atau menderita karena ulah kita sendiri. Ketika kita mengalami masa-masa sulit karena ulah kita sendiri, jangan malu untuk kita mengakui kesalahan kita kepada orang yang kita rugi, kepada orang yang kita jahati, dan kita minta maaf, dan bahkan kita harus menanggung segala konsekuensi secara hukum, secara moral, dan sebagainya. Dan kita minta ampun kepada Tuhan. Ketika kita menderita karena Kristus, jangan pernah malu. Firman Tuhan mengatakan, jangan malu, bahkan kita memuliakan Tuhan di dalam penderitaan kita. Walaupun orang menghina, kamu orang Kristen, seharusnya diberkati, orang Kristen seharusnya hidup penuh sukacita, kenapa hidupmu susah? Jangan pernah malu, karena Yesus sendiri tidak pernah malu. Sebagai anak Allah yang berkuasa, punya otoritas, dia menderita hinaan, cacaan, diludah, bahkan naik ke kayu salib yang paling hina. Dia tidak malu, dan dia tetap memuliakan Allah Bapa di surga, dan tetap berserah kepada Bapa di surga. Saudara, ketika saudara menderita, menjadi bagian daripada Kristus, penderitaan Kristus, jangan malu dan tetap memuliakan Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan turun tangan menolong saudara. Amin. Karena saudara sudah dekat kepada Tuhan, dan ketika karakter kita sudah berubah, Tuhan menjadi nyata dalam kehidupan saudara. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah ketika kita mawas diri, masa sulit ini harus mengarah kita untuk mawas diri, melihat diri kita sendiri, melihat ke dalam. Ketika ada salah, minta ampun. Ketika bukan salah kita, muliakan Tuhan. Begitu saja, saudara. Masa sulit harus membawa kita pada arah mawas diri, introspeksi diri, dan bertobat. Haleluya. Masa sulit membangun karakter kita.
Masa sulit membawa kita dekat dengan Tuhan, dan masa sulit membawa kita kepada introspeksi diri. Yang keempat, pelajaran adalah masa sulit mengajar kita untuk percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, ketika menghadapi masa sulit, jangan pernah lari dari Tuhan. Saudara pernah mengalami pertolongan Tuhan di masa-masa lalu. Jadikan itu pelajaran. Mungkin susah, tapi lihat Tuhan di sana ada menolong saudara. Lihat Tuhan ada dalam kehidupan saudara di masa itu. Masa sulit sekali apapun, masa duka sekalipun. Kalau saudara anak Tuhan, saudara bisa melihat kuasa Roh Kudus, menghibur saudara kuasa Roh Kudus, mendatangkan sukacita di tengah-tengah gelombang kehidupan saudara. Akhirnya saudara sampai hari ini karena pertolongan Tuhan. Saudara pernah menjadikan Tuhan sebagai kubu pertahanan, tempat perlindungan. Saudara menjadikan Tuhan sebagai advokat saudara, pembela saudara. Hari ini ketika saudara mengalami kesulitan, sekali lagi masa sulit, hari ini boleh mengajar kita untuk percaya, dan lebih percaya kepada Tuhan. Ayat 19 tadi mengatakan, karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Terjemahan lain mengatakan, mempercayakan jiwanya kepada Sang Pencipta yang setia, sambil terus melakukan apa yang baik. Saudara, ketika kesulitan datang, masalah, penderitaan, hinaan datang, kadang-kadang kita seperti diikat tangannya. Kita tidak punya kemampuan untuk terbebas dari situ. Kadang-kadang kita tidak bisa melepaskan diri dari penderitaan masa sulit itu. Tetapi ingat bahwa Tuhan beserta kita. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya, berserah kepada Tuhan. Saudara, semua kita tahu lagu berserah kepada Kristus Tuhan. Mari kita mencontoh Yesus yang berserah kepada Allah Bapa. Penderitaan manusia Yesus itu sangat sengsara, dan dia harus bercucurkan darah melalui tubuhnya karena penderitaan yang dia bisa lihat, dia bisa bayangkan sebelumnya. Dia berserah kepada Bapa. Mari saudara, masa sulit pada masa-masa pandemi ini, apapun yang sudah alami, berserah kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama lalui dengan berserah kepada Tuhan. Saudara, kata berserah atau menyerahkan diri atau mempercayakan diri ini, bahasa terjemahnya adalah komit, saudara. Komit kepada Tuhan. Bahasa aslinya itu seperti kita datang setor ke bank, saudara. Ya. Ketika kita tidak punya apa-apa lagi, ketika kita tidak punya kemampuan, di mana ketika kita mampu, kita membela diri, kita menyelesaikan permasalahan kita, biasanya masa susah kita tambah susah. Di sini firman Tuhan mengajarkan kita menyerahkan diri, mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Komit, seperti kita menyetor hidup kita di bank surgawi. Kita katakan, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak ada apa-apa lagi, aku terikat, aku tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Aku serahkan jiwaku kepada Engkau. Aku store kehidupanku, kehidupan rohani, kehidupan fisikku ke bank surgawi. Terjadilah seturut kehendak-Mu. Dan kita percaya ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan punya kendali. Tuhan akan menyelesaikan permasalahan saudara. Pak Ari kok yakin? Karena Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Anaknya saja diberikan, apalagi tidak dia menyelesaikan segala perkara yang lain. Saudara sekalian, mari kita contoh Yesus, yaitu salib Tuhan. Ketika salib Tuhan adalah lambang kejahatan bagi dunia, Tuhan menjadikan itu sebagai lambang keselamatan. Ketika tujuan manusia yang jahat untuk membunuh Yesus, tetapi Tuhan menjadikan itu sebagai jalan kekekalan bagi umat manusia. Haleluya, saudara sekalian. Penderitaan apa yang sudah alami saat hari-hari ini? Kesusahan apa yang sudah alami hari-hari ini? Masa sulit ini, kita harus berserah kepada Tuhan. Amin, saudara. Ini pelajaran yang sangat penting. Ketika saudara tidak mampu, Yesus mampu. Ketika saudara tidak berdaya, Yesus berdaya. Ketika saudara tidak memiliki apa-apa, Yesus Tuhan
saudara memiliki otoritas di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya. Masa sulit membangun karakter kita. Masa sulit membawa kita dekat dengan Tuhan. Masa sulit mengarah pada introspeksi diri. Masa sulit mengajar kita untuk percaya kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita belajar dari nasihat Rasul Petrus kepada umat pada saat itu. Dan saya percaya kita belajar hari ini. 4 hal ini boleh menjadi peringatan bagi kita untuk kita tidak kaget ketika masa sulit itu datang. Jangan kita pernah seperti, oh kenapa saya menderita? Tetapi mari kita simak dengan pelajaran ini sehingga dari kita keluar sebagai orang-orang terang, sebagai anak Allah yang semakin hari dekat dengan Tuhan, semakin hari boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, ketika kita boleh belajar, mungkin hari-hari ini saudara di tengah-tengah masa sulit. Ya, saudara mungkin berkata, Pak Ari, saya tidak kaget, saya percaya Tuhan pegang kendali. Amin, puji Tuhan. Saya mendoakan kita semuanya, saudara, ketika masa sulit kita lalui bersama Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan, kita percaya Allah berkendali dalam kehidupan kita. Allah berotoritas dalam kehidupan kita. Sekarang pertanyaan berikutnya. Apa yang terjadi ketika kita sudah melewati masa sulit ini? Respon kita bagaimana dan akan menentukan jalan keluar akhir daripada cerita ketika kita melewati masa sulit ini. Saudara, saya ingatkan kembali bahwa kita tidak kebal daripada masa sulit. Jangan kaget, saudara. Saya ingin menutup dengan satu cerita. Mungkin kita pernah mendengar cerita ini tentang wortel, telur, dan kopi. Suatu saat ada seorang anak muda. Dia datang kepada bapaknya. Dia mengalami kesusahan hidup, kesulitan demi kesulitan dalam usaha, dan sebagainya. Dia seperti sudah putus asa. Dia mengatakan kepada bapak, minta nasihat. Saya sudah hampir putus asa untuk kesusahan hidupku ini. Saya tidak tahu bagaimana keluar dari kesulitan ini. Ya, bapaknya mengerti tentang kesulitan hidup anaknya. Kemudian bapaknya yang pekerjaan adalah koki, dia membawa anaknya ke dapur. Kemudian di dapur itu dia mengisi 3 panci dengan air dan ditaruh di atas oven, ditaruh di atas kompornya dan dinyalakan apinya. Sampai airnya mendidih 3-tiganya. Dia memasukkan wortel di salah satu panci, telur di salah satu panci, dan kopi, bubuk kopi di panci yang lainnya. Kemudian dia menunggu sampai mendidih lebih lagi selama 20 menit. Di masa keheningan itu, anaknya berpikir, apa yang ingin bapakku katakan? Dia masih berpikir, tetapi pikirannya masih bergumul dengan kesulitan hidupnya. Ketika sudah 20 menit, bapaknya mematikan api ketiga kompor itu dan kemudian mengeluarkan wortel, telur, dan menuangkan air kopi itu. Saudara sekalian, dia bawa anaknya, dia katakan, apa yang kamu lihat? Anaknya mengatakan, Bapak, aku melihat tetap ada wortel, ada telur, dan air kopi. Mari anakku, engkau coba pegang wortel ini. Dia pegang wortel itu. Bapaknya menjelaskan, wortel ini menjadi lembut, menjadi lunak. Sebelum dimasukkan dia adalah keras. Kemudian telur itu dipecahkan. Isi telur, apa yang terjadi? Ya, sudah menjadi keras karena sudah matang, ya kan? Dan kemudian bapaknya suruh mencicipi kopi. Dan anak itu sedikit tersenyum, dia mencicipi kopi yang harum kopi pada saat itu. Dia tanya, apa maksudnya ini semua Bapak? Bapaknya menceritakan, kamu tahu bahwa wortel ini sebelum dimasukkan ke dalam api yang mendidih, wortel ini keras, wortel ini seperti kita sebelum mengalami penderitaan. Mungkin seseorang itu kuat, bangga dengan kehidupannya, ya, dengan kehebatannya. Tetapi ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami pencobaan, ketika mengalami mungkin kebangkrutan, ya, kesusahan hidup, wortel itu menjadi lembek. Ada seseorang juga mungkin ketika dia menjadi kuat, ketika mengalami penderitaan, kemudian menjadi orang yang lemah.
tidak mau berusaha, menjadi letih dalam kehidupannya, lesu dalam kehidupannya, dan tidak bersemangat. Kemudian dia katakan, apakah engkau seperti wortel? Sebelum anaknya menjawab, dia katakan, coba kamu lihat telur ini. Sebelum dia dimasukkan ke dalam api yang mendidih, dia adalah telur di mana di dalam hatinya, di dalamnya adalah cairan yang lembut. Tetapi ketika memasuki api yang mendidih, dia menjadi mengeras. Itu sama halnya seseorang ketika hidup sebelum mengalami penderitaan, hatinya lemah lembut, hatinya penuh dengan semangat, hatinya penuh dengan kecemerlangan. Tetapi ketika derahan hidup masuk, penderitaan hidup masuk, mungkin mengalami kematian, pengkhianatan, mungkin mengalami penderitaan sakit penyakit, mungkin ada yang mengkhianati dari teman-temannya. Hatinya ketika melalui penderitaan itu, hatinya menjadi keras. Di luar masih kelihatan kulitnya sama, tetapi di dalam sudah mengeras. Apakah hatimu itu anak? Sebelum anaknya menjawab, dia mengatakan, coba kamu lihat kopi ini. Kopi ini sama dengan telur dan wortel, mengalami air mendidih. Tetapi kopi ini ketika semakin mendidih, dia semakin merubahkan air itu dan mencerminkan dan memberikan wangi, rasa kepada air itu. Anaknya sudah mulai mengerti dan bapak itu menjelaskan, seharusnya kita seperti kopi. Semakin penderitaan itu menguasai kehidupan kita, kita bisa menjadi kopi yang mengubahkan air itu dan mendatangkan wangi, tidak hanya di air itu tetapi di sekeliling kita. Saudara, kita akan masuk dalam masa-masa sulit, mungkin sekarang di tengah-tengah masa sulit. Apakah saudara wortel, telur, atau kopi? Mari kita seperti kopi. Kita tahu kita mengalami masa sulit ini seperti air mendidih ini. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus, kita tahu kita menderita di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mengubahkan suasana yang sulit ini dengan damai sejahtera dari Tuhan. Bahkan akan memberkati orang sekeliling kita. Masa sulit ini tidak ada yang susah bagi Tuhan untuk membuat saudara menjadi berkat bagi sekeliling saudara. Ketika saudara memuliakan nama Tuhan pada masa-masa sulit ini, saudara, orang akan melihat saudara adalah terang, saudara adalah garam di tengah-tengah masa sulit. Saudara, orang akan kaget kenapa saudara bisa tersenyum di masa sulit saat seperti ini. Orang akan kaget bukan masalah sulitnya, tetapi masalahnya saudara tetap bersukacita, tetap dipenuhi sukacita dari surga ketika masa sulit ini datang. Saudara, mari kita seperti kopi itu. Semakin air mendidih, semakin panas masalah kehidupan kita, semakin kita menguasai kopi itu, menghitamkan kopi itu, dan memberikan semerbak wangi kopi kemana-mana. Haleluya, haleluya saudara. Saudara, kita menerima pelajaran hari ini. Ketika kita memasuki masa-masa sulit ini, jangan kaget. Responi dengan benar di dalam Tuhan. Saudara, jangan pernah malu, tetap memuliakan Tuhan, dan tetap percaya kepada Tuhan. Saya percaya kita akan melewati masa sulit ini dengan kemenangan. Kita akan melewati masa sulit ini walaupun menderita, tetapi nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, Rasul Petrus ingin mengajarkan kita, saudara, bahwa kesulitan adalah seperti batu berlian, abu berlian yang dipakai untuk menggosok, untuk memoles permatanya. Semakin saudara digosok oleh penderitaan, semakin saudara cemerlang. Karena Yesus yang memegang kehidupan saudara. Karena saudara menjadi bagian daripada penderitaan Yesus. Saudara, saya ingin menutup dengan ayat Tuhan. Yesus sendiri berkata kepada saudara dan saya. Bagi saudara yang mengalami keletihan, bagi saudara yang mengalami keadaan yang mungkin putus asa saudara dalam penderitaan saudara. Pelajaran ini memberkati saudara dan ingat firman Tuhan ini. Yesus berkata kepada saudara saat ini. Matius 11 ayat 28, 29, 30 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, ketika Yesus mengatakan, engkau menderita, percaya kepadaku, serahkan khawatirmu, keletihan kelesuhan jiwamu, kecapean hidupmu, serahkan kepadaku. Tuhan katakan, sebab kuk yang akan kupasang padamu dan bebanmu akan menjadi ringan, karena Yesus menanggungnya bagi saudara dan saya. Ketika saudara dekat kepada Tuhan, dalam masa-masa sulit ini, Tuhan ada di samping saudara. Kuasa Roh Kudus akan memberikan sukacita yang akan membangkitkan kekuatan bagi saudara. Tapi Tuhan ingin kita belajar untuk kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Bahwa penderitaan ini ada, walaupun bukan salah kita, tetapi Tuhan akan menolongku. Kita boleh berkata, aku tidak kaget akan masa-masa sulit ini. Karena aku adalah bagian daripada Kristus. Dan di dalam Kristus, aku akan mengalami kelepasan, kelegaan di dalam Kristus yang memberikan kekuatan bagi aku. Haleluya, haleluya. Mari saya akan berdoa bagi kita semuanya. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan ini memberikan pelajaran bagi kami Tuhan. Tidak hanya itu Tuhan, ketika ada jemaat Tuhan saat ini mengalami masa-masa sulit, masa pandemi ini bagi keluarga, bagi pribadi dalam pekerjaan, masalah keuangan, masalah pekerjaan. Ajar kami mengerti Tuhan, kalau ini harus menjadi bagian dari penderitaan di dalam Kristus. Ajar kami berserah kepada Engkau. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami seperti kopi itu, semakin kami menderita di dalam Kristus, semakin kami boleh menyatakan kemuliaan, keharuman nama Tuhan dimanapun kami berada. Kuatkan setiap anak-Mu Tuhan, rendahkan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan, dan kami ingin membawa kerendahan hati kami Tuhan, berserah kepada Engkau Tuhan. Kami mau menerima kuk daripada-Mu saja Tuhan, karena kuk-Mu enak dan ringan beban daripada-Mu Tuhan. Karena Engkau menanggungnya bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Untuk kami tidak kaget dan heran ketika masa sulit datang. Karena kami tahu Tuhan, Engkaulah penjaga kami, Engkau pelindungan kami, Engkau yang membela kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus sertai dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus mengasihi saudara sebagai anak kerajaan surga. Raja saudara masih pegang kendali. Raja saudara masih memiliki otoritas atas kehidupan saudara saat ini, atas masa depan saudara. Apapun kesulitannya akan datang, mari kita jelang hari-hari itu bersama Yesus yang tidak pernah akan meninggalkan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Kami telah melihat bukti kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya Yesus. Saudara sekalian, saya percaya hari ini ada bagi kita semuanya. Pujian kita sebagai dupa yang harum di hadapan Tuhan. Firman Tuhan, bahkan perkataan-perkataan Yesus akan mengubahkan kita. Kita tidak pernah akan sama lagi. Iman kita akan bertambah. Percaya kita kepada Tuhan Yesus akan semakin meningkat. Saya berdoa bagi saudara semua bahwa kehidupan saudara akan dibawa tinggi, melampaui segala permasalahan saudara. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya akan berdoa bagi kita semua. Saudara, kalau saudara permohonan doa, saudara bisa kirim melalui WhatsApp gereja, ataupun ketika saudara menyimak ini secara online, ada bagian chatting, saudara bisa ketik permohonan doa saudara. Kita akan berdoa, ada tim doa yang akan mendoakan kita semuanya. Apapun permasalahan saudara, apapun pokok doa saudara, kita tahu tidak ada yang terbatas bagi Tuhan kita untuk menjawab doa saudara. Amin. Asalkan kita percaya dengan iman bahwa Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Haleluya, saudara sekalian. Haleluya. Saudara, mari kita berdoa. Saya ingin berdoa bagi teman-teman kita yang mungkin masih menderita COVID dalam pemulihannya. Dan kemudian kita akan berdoa bagi mereka yang sudah selesai COVID, biar Tuhan sungguh-sungguh menguatkan tubuh mereka sehingga tidak ada efek apapun, bahkan imun mereka akan bertambah. Dan juga saya akan berdoa bagi mereka saat ini menderita selain COVID, apapun sakit saudara ya, bagian tubuh manapun yang sakit. Percaya ketika doa kita bersama-sama dinaikkan, letakkan tangan saudara di bagian yang sakit, Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan menjamah, asalkan kita percaya. Ada seorang lepra pada pelayanan Tuhan Yesus. Dia percaya Yesus adalah Tuhan. Dia percaya otoritas daripada Tuhan Yesus. Tetapi dia ragu akan keinginan Yesus. Dia katakan, Tuhan, kalau Engkau berkehendak, Engkau akan menyembuhkan aku. Saudara, saya tahu saudara dan saya kita percaya akan kuasa Yesus untuk menyembuhkan. Tapi kadang-kadang berjalanlah kesulitan kita, penderitaan kita. Kadang-kadang kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau berkehendak menyembuhkan aku? Tuhan berkehendak menyembuhkan aku. Jangan ragukan kehendaknya bagi saudara dan saya yang dikasihinya. Dia berkuasa, dia berkehendak, percaya itu, dan tangannya akan menjamah saudara, sudah akan menjadi sembuh. Amin. Haleluya. Miliki iman itu. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, dan kita akan berdoa bagi gereja yang akan segera buka tanggal 24 April ini, ibadah fisik, biar Tuhan menyiapkan segala sesuatu. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh melihat kesaksian demi kesaksian bahwa Tuhan menolong umatnya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Kami bersyukur Tuhan bagi mereka yang sudah disembuhkan dari COVID Tuhan, baik teman yang di Hong Kong, jemaat yang di
di Hong Kong ataupun keluarga yang di Indonesia, Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan, atas jawaban doa-Mu, Tuhan. Saat ini kami berdoa, Tuhan, Engkau pulihkan kehidupan mereka 100% sehingga mereka boleh beraktivitas seperti semula lagi, Tuhan. Biarlah semua efek-efek dari Omikron, dari COVID ini, yang orang bilang mungkin masih ada, kami percaya ketika Engkau menyembuhkan secara total, Tuhan. Bahkan Engkau membangkitkan imun tubuh mereka melampaui 100% karena Engkau tidak terbatas dengan angka-angka. Kami percaya, hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus, imun tubuh mereka akan menjadi sempurna, karena Engkau menjamah sel-sel tubuhnya saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi mereka yang masih terbaring, mengalami kelamahan, masih positif, masih ada virus COVID ini, Tuhan, percepat kesembuhan mereka, Tuhan. Bahkan di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh segala efek, segala simptom, segala sakit kepala, demam, batuk, sakit tenggorokan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau angkat, Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan, mereka disembuhkan, Tuhan. Pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus, terutama Tuhan, pulihkan hati mereka, pikiran mereka agar tenang, tetap berharap kepada Engkau, Tuhan, di masa-masa kesulitan dan kesusahan ini, Tuhan. Terima kasih. Bapa di surga, kami juga akan memberkati mereka yang mengalami sakit penyakit saat ini, Tuhan. Di bagian-bagian tubuh mereka, Tuhan, bagian organ mereka, Tuhan, bagian kaki, bagian tangan, bagian perut, bagian dada, bagian pikiran mereka, bahkan Tuhan, bagian leher mereka, bagian pinggang mereka, Tuhan, bagian perut mereka, Tuhan, lambung mereka, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang tidak bisa hamba sebutkan, Tuhan. Engkau tahu sakit penyakit mereka, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau berkuasa menyembuhkan. Saat ini kami percaya Engkau berkehendak, berkeinginan untuk menyembuhkan mereka, karena Engkau Yesus, Tuhan kami, Allah yang melakukan mukjizat dulu, hari ini, dan selama-lamanya. Terjadi kesembuhan bagian tubuh yang sakit, bagian pikiran yang terganggu, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah, Engkau ulurkan tangan seperti Engkau menjamah orang yang bersakit lepra itu, Tuhan, karena Engkau memiliki kehendak dan rencana bagi kesembuhan setiap umat-umat yang Engkau sayangi, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, untuk jawaban doa-Mu, Tuhan. Gereja akan dibuka 24 April di Hong Kong ini, Tuhan. Seluruh ICA, Tuhan. Kami bersuka cita, Tuhan. Kami akan ibadah fisik, kami akan bertemu, Tuhan. Kami menaikkan syukur kami kepada Engkau, Tuhan. Kau berkati setiap hamba Tuhan, setiap pemimpin Tuhan, setiap pengerja Tuhan, untuk bakar semangat kami, bakar roh kami, Tuhan, untuk bersemangat lagi, Tuhan. Jangan biarkan masa-masa ketika kami lockdown, Tuhan, membuat hati kami menjadi lockdown, Tuhan. Membuat hati kami terkunci, Tuhan. Membuat roh kami, Tuhan, menjadi lemah dan malas. Bangkitkan setiap jemaat-Mu, Tuhan, agar kami bersemangat di dalam Kau bertambah-tambah, bahkan berlipat-lipat ganda. Semangat kami untuk beribadah kepada Engkau, Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, yang letih lesu secara rohani, Tuhan, Engkau berikan kekuatan yang baru yang dari surga, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati tempat-tempat ibadah, Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, Tuhan, perisai-Mu, Tuhan, untuk setiap alat yang kami pakai, setiap bangku yang akan kami duduki, setiap ruangan-ruangan yang akan dipakai, Tuhan, Kau persiapkan dalam kuasa Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus, terima kasih, Tuhan. Haleluya, 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 amin. Amin. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, Tuhan, yang menyimak ibadah ini, Tuhan. Biarlah waktu 1 jam ini, Tuhan, tidak sia-sia, Tuhan, karena kami percaya firman-Mu ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan kebaikan, Dia akan membangkitkan, Dia akan menguatkan, Dia akan melindungi, Dia akan memberikan damai sejahtera yang dari surga, karena firman-Mu ya dan amin dan berkuasa. Inilah napas-Mu, Tuhan, hembuslah kuasa firman-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan. Angkat tangan saudara, menerima berkat Tuhan. Kalau saudara tidak bisa mengangkat tangan saudara, mungkin aktivitas satu dan lain, angkat hati saudara. Tuhan melihat saudara. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, kami terima berkat rohani ini yang akan menguatkan pikiran kami, menguatkan jiwa dan tubuh kami. Dengan segala ucapan
syukur kepada Allah Bapa, kepada Yesus, dan kepada Allah Roh Kudus, kekasih jiwa kami, sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin. Haleluya saudara sekalian, Tuhan Yesus berkati. Amin. Tetap semangat, tetap mencari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya.